Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, apa kabar pemirsa? Mudah-mudahan Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan sore hari ini, seperti biasa di hari Senin, kita kembali hadir dalam program forum kita. Dan seperti biasa, kita masih dengan PT Green Global Solution dengan brand produknya yakni GPE. Dan pada kesempatan kali ini, seperti biasa, kita akan berbincang-bincang dengan tema yang alhamdulillah mudah-mudahan setiap orang juga mendambakan yang namanya bumi hijau, kemudian juga langit biru, dan ramah lingkungan. Seperti halnya juga produk yang dimiliki oleh GPE. Nah, apa dan bagaimana yang dimaksud dengan tema yang untuk kesempatan kali ini kami hadirkan? Kita akan berbincang-bincang dengan 3 narasumber kami. Yang pertama, seperti biasa, ini ada Bapak kita, Direktur PT Green. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, Pak Nukadis Nasir, SEMM. Kemudian juga, wah ini kalau beliau ini beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 99 sampai dengan 2009, ini aktif sekali menjadi salah satu wakil rakyat kita ya di DPR, ini di Komisi 1 yang membahas tentang Hankam, kemudian masalah luar negeri, intelijen, kemudian telekomunikasi dan informasi. Nah, ada apa nih, ada kaitannya ya dengan GPE? Nah, beliau ini Dr. Happy Bone Zulkarnain MS, yang kebetulan pada kesempatan kali ini, bukan kebetulan ya, memang kita bisa silaturahmi ya, sudah lama sekali ya. diagendakan betul ini. Diagendakan. Sudah berapa tahun nih meninggalkan, maksudnya kan dulu sering sekali mengisi program-program yang ada di TPD Jawa Barat. Sudah berapa tahun tuh kira-kira? Sudah lama ya, tapi saya kan kemudian jadi chairman di Metro TV dalam satu episode namanya Caresehan Anak Negeri. Jadi 100 tokoh kita kumpulkan. Oh iya, saya pernah menyaksikan acara itu. 100 tokoh kami kumpulkan dan kemudian kita berdebat dan mencari solusi tentang perbaikan bangsa dan negara. Wah, luar biasa. Boleh tepuk tangan yang di rumah. Dan kemudian ini rencananya hari ini kita akan menghadirkan sosok orang nomor 1 di Bandung ya. Namun karena sesuatu hal beliau tidak dapat hadir pada kesempatan kali ini dan diwakilkan kepada Ibu Insinyur Lita Endang SMSI. Beliau adalah Kepala Bidang Pengelolaan Air Tanah, Energi, KHT BPLH Kota Bandung. Nah, apa sih KHT itu apa? Keanekaragaman hayati. Oh, keanekaragaman hayati. Ngobrol-ngobrol tentang Kota Bandung nih, masih terasa sesek nggak dengan suasana lingkungannya atau sudah bagaimana nih? Upaya ke arah sana untuk penghijauan kita sudah coba lakukan dan sekarang penghijauan dengan 1000 pohon pun sudah terlampaui, ya kita berusaha. Apalagi dengan mungkin adanya GPE ini juga emisi di Kota Bandung diharapkan jadi lebih menurun lagi. Ini luar biasa ya. Nah, ngobrol-ngobrol tentang GPE tadi sudah disampaikan di awal ya, bahwa kita berharap bahwa bumi kita hijau, kemudian juga langit biru dan ramah lingkungan. Nah, saya mau nanya dulu ke Pak Nukadis nih. Dari kemarin-kemarin bicaranya masalah ramah lingkungan. Nah, sebetulnya apa sih komposisi yang ada dalam GPE ini? Sesuai dengan misi penemuan dari formula ini memang berbasiskan green, sesuai juga dengan namanya Green Power Engine. Artinya bahan-bahannya seluruhnya memang berasal dari alam, lingkungan, dan yang intinya karena oli ini habitatnya dan di dalam oli juga berasal dari alam. Nah, alam ini sendiri juga sebetulnya punya penetralisir yang sifatnya bisa juga untuk penyempurnaan. Nah, inilah salah satu temuan yang kita paparkan ke masyarakat ini, bahwa Green Power Engine ini dengan basisnya lingkungan tadi, karena kebutuhan lingkungan ini memang sudah sangat-sangat mendesak, ya, karena kita tahu emisi gas buang di kendaraan bermotor, ya, kalau di kota-kota itu sudah menjadi satu masalah yang cukup memberatkan. Nah, ini mesti ada yang bertindak atau mesti ada produk-produk yang bisa mengantisipasi itu. Karena sumber emisi gas buang ini yang paling besar adalah dari industri, dari kendaraan bermotor, ya, dari pokoknya yang ada mesin, unsur mesin. Ini yang penghasil timbal terbesar dan itu yang selalu dikonsumsi oleh manusia maupun tumbuhan seperti yang Ibu tadi sampaikan. Ya. Sehingga kalau ini bersih, kalau ini paling tidak kita minimkan lah, sehingga yang hijau tadi bisa bertumbuh semakin
semakin bagus dan kita selaku manusia penikmat lingkungan bisa menikmati secara lebih optimal dan lebih nyaman ya di Kota Bandung ya, Bu Lita ya. Nih Jadi Pak Happy, Jakarta, Bandung rasanya sama aja ya. Lingkungan itu cukup menjadi satu hal utama ya, karena kalau tidak nyaman, tidak segar, tidak, rasanya hidup ini nggak endang gitu ya. Iya. Kata Bu Endang. Nih Pak Happy, bagaimana melihat hasil anak negeri yang luar biasa membuat satu produk yang memberikan efek ramah lingkungan? Saya kira bukan hanya tidak endang, tapi juga bisa tidak happy. Oh. Jadi hari ini memang lengkap ya, tidak endang dan tidak happy ya. Dan tidak akan incep. Nah, jadi kalau saya melihat ini kita harus apresiasi ya produk-produk yang berorientasi untuk untuk mengikis kekotoran dan kemudian membersihkan lingkungan. Saya berpikir gerakan ini harusnya simultan. Gerakan melakukan pembersihan ini, clean ini, power clean seperti ini itu harus dilakukan secara simultan ya. Misalnya kita lihat sekarang di pemerintahan, yang Bu Endang sekarang ada di pemerintahan, itu sekarang ada gerakan clean government. Ya. Pemerintah yang bersih ya. Pemerintahan bersih. Pemerintahan bersih itu ditopang oleh clean aparatur, aparatur yang bersih, seperti Bu Endang ini. Ya. Itu ya, kemudian itu bisa ditopang kalau ada clean political play, dan dari clean political play nanti ada clean business. Dari clean business itu kemudian clean environment. Nah ini lebih luas lagi. Bagaimana kesinambungan antara clean itu dengan clean GPE? Clean environment itu salah satunya saya melihat ini ditopang oleh GPE ini ya, kelihatannya gitu ya. Karena apa? Karena kota Bandung, Jakarta terutama ya, Bandung dengan Jakarta terutama daerah Cicadas, itu disebut adalah daerah terpadat di dunia. Anda bayangkan kalau kemudian yang harus dicapai cuma 10 menit, itu bisa dicapai dalam 1 jam, 2 jam. Seringkali kemudian saya barangkali bisa merasakan kalau kita ke Jakarta dalam waktu yang tepat 2,5 jam, 2 jam nyampe. Tapi seringkali dari alun-alun atau dari Dago sampai ke Buah Batu tuh 2 jam nggak nyampe-nyampe. Namanya curhat tuh untuk Kota Bandung. Jadi sebagai rakyat ya, sebagai warga ya saya tentu ingin ini bagaimana ini bisa menyebabkan orang jadi frustrasi, bisa menyebabkan pemborosan yang luar biasa dan kekotoran lingkungan yang luar biasa. Jadi saya beranggapan GPE ini satu produk yang luar biasa. Kalau misalnya tadi orientasinya itu bukan hanya irit gitu kan, bukan hanya kemudian membuat power lebih bagus, tapi ikut berkontribusi dalam membersihkan lingkungan ini. Iya. Baik, dan saya lihat ini produk anak negeri ya. Gitu. Baik, tapi sebelum dilanjutkan, ini juga ada yang berharap bahwa GPE ini memberikan hal yang positif, terutama untuk ramah lingkungan. Nah, kita akan saksikan dalam tayangan berikut ini testimoninya dengan siapa kita akan saksikan. Hai, pertama saya kenal GPE ini dari teman saya. Awalnya saya ragu dengan manfaat dari GPE ini, tapi setelah saya coba masukin ke kendaraan saya, ternyata jauh lebih irit BBM-nya dibanding sebelumnya. Kemudian mesinnya itu rasa ringan dan lebih halus jalannya dibanding sebelumnya. Setelah itu banyak loh yang lain manfaat-manfaat GPE. Ada meningkatkan performa mesin, kemudian BBM irit sampai 50%, terus menjadikan mesin halus dan ringan dan menjaga suhu mesin tetap stabil. Jadi buat kalian-kalian yang belum pernah nyoba GPE ini, buat kamu yang sayang sama mobilnya, pakai nih GPE. Tuh kan, pakai GPE katanya. Ya Pak Happy, tadi kita lanjutkan setelah tadi melihat apa yang tadi disampaikan bahwa memang kita harus menghargai apa yang sudah menjadi hasil karya anak negeri. Karena mudah-mudahan benar tidak salah ya, ini 5 tahun ya. 5 tahun atau 10 tahun nih penelitiannya? Penelitian 5 tahun. 5 tahun, ini luar biasa ya Pak Bone ya. Baik, boleh dilanjutkan Pak Bone yang Ya, tadi itu. jadi saya melihat ya, seringkali kita suka
melihat sebelah mata gitu ya produk-produk dari hasil anak negeri. Cep, coba ini saya di Komisi 1 dulu. Itu pernah kita harus membeli Panzer dan Meriam gitu ya. Itu kita beli itu untuk produk itu untuk digunakan di Libanon. Itu kita beli di Prancis, namanya Renault ya, mesinnya mesin Renault. Itu dilakukan di situ. Waktu saya ke sana, saya melihat di situ banyak diantaranya yang insinyur-insinyur itu adalah orang Indonesia. Termasuk juga di Embraer. Embraer itu pabrik pesawat terbang. Ya. Embraer itu di Brazil. Ya, di Brazil. Embraer itu di Brazil. Saya ke sana di Brazil itu. Itu di Brazil itu Embraer itu dibandingkan dengan IPTN, ya lebih duluan IPTN berdirinya. Ya. Yang kedua modalnya lebih besar IPTN, gitu ya. Dan hasilnya? Hasilnya sekarang apa yang terjadi? Embraer sekarang ini menjadi pabrik pesawat militer dan sipil terbesar nomor 5 di dunia. Sementara kemudian IPTN Anda lihat sendiri kan keadaannya seperti itu gitu. Kenapa bisa begitu? Nah, ini semua ini semuanya kenapa? Padahal ketika saya ke sana, di situ kebanyakan itu insinyur dari Indonesia, dari IPTN. Nah, ini saya ingin menyampaikan bahwa banyak sebetulnya pemikiran-pemikiran brilian anak negeri kita ini, karena merasa kemudian di negerinya nggak terpakai, kemudian dia bikin produk di luar negeri. Ya. Nah, oleh karena itulah pandangan saya harusnya kita membuka mata kita, membuka hati kita. Begitu ada produk yang seperti ini harusnya diapresiasi. Coba cek itu gitu. Kadang-kadang kan kita lihat kalau udah buatan luar negeri itu seolah-olah bangga ya. Bangga. Nah, kemarin kita cek misalnya produk Panzer yang dari Renault yang saya bilangin itu ya, dari Prancis itu dengan kualitas yang sama ya, dengan kualitas yang sama, dengan spesifikasi yang juga sama, itu harganya kalau di situ sekitar satu unit itu bisa 150 miliar, di Indonesia itu di Pindad itu bisa diproduk hanya 28 miliar. Bahkan bisa ditekan lagi harganya itu, bisa di bawah itu lagi gitu loh, dengan kekuatan yang sama. Seringkali kita menganggap remeh ini, padahal kita nggak tahu bahwa ini kualitasnya juga bagus, gitu kan. Kemudian juga yang bekerja juga adalah anak bangsa kita sendiri, anak negeri kita sendiri, dan kemudian juga pemikiran-pemikiran yang dimunculkan oleh putra-putra Indonesia. Nah, maksud saya sekarang ini adalah harusnya kita melihat produk-produk yang seperti ini, Bu Endang, ini dari pemerintah juga harus harus ada perhatian gitu ya. Dari kemudian masyarakat juga harus ada perhatian seperti itu, dari kalangan bisnis juga harus melihat, dan ini harus menjadi kompetitor yang sangat baik untuk produk-produk luar negeri. Dan untuk kalau kita cinta produk-produk dalam negeri, menurut pandangan saya harusnya kita gunakanlah KPI ini. Kenapa saya ngomong begini dan kenapa saya ini? Karena saya termasuk yang menggunakan juga ya. Ya, kendaraan saya suruh pakai ini, terus saya tanya ke supir saya, gimana Wahyu? Saya bilang itu ini, aduh Pak, ini nganggo-nganggo itu Pak, saya. Dia bilang itu lebih irit, lebih halus, dan lebih bertenaga. Iya. Luar biasa ya. Ya. Baik, saya mau tanya dulu ke Ibu Lita. Ibu Lita, tadi kan saya sedikit menyinggung tentang bagaimana kondisi karena Pak Happy ini kan lebih banyak ke Jakarta gitu ya. Nih, kalau yang di Bandung, walaupun misalnya sekarang kan sudah ada yang namanya tuh setiap hari Sabtu dan Minggu tuh. Car Free Day. Iya, Car Free Day. Kemudian itu juga kan sedikit akan mengurangi gas emisi buang gitu ya. Nah, dengan adanya GP ini, kemudian juga kalau bicara masalah tentang lingkungan sendiri, itu bagaimana sekarang Bandung? Yang pasti kami dari pemerintah apresiasi ya. Masih ada pengusaha Indonesia yang bisa menghasilkan teknologi yang ramah lingkungan. Justru sekarang kita pemerintah tuh mendukung semua teknologi yang ramah lingkungan, karena ini juga salah satu program dari kami pemerintah. Jadi kalau memang ini baik, ya menurunkan emisi gas buang. Selain salah satu upaya yang dilakukan, selain kita ada Car Free Day, selain ada kita pengujian emisi, juga kita ada penghijauan. Ini juga salah satu upaya yang mendukung kepada program pemerintah. Soalnya program pemerintah kalau tidak didukung oleh masyarakat dan pengusaha-pengusaha produk
Indonesia maupun yang ada di Bandung, itu kita nggak akan berhasil gitu. Tapi kalau dukungan dari 3 sektor, pemerintah, masyarakat, pengusaha, program yang ada pun ditunjang dan didukung, ini Dan akan salah satu percepatan juga ini adalah lingkungan ya. Betul, Iya. betul. Nah sejauh ini bagaimana nih? Kan ada beberapa tempat yang menjadi salah satu seperti Pak Boni tadi disampaikan bahwa di Bandung ini salah satunya ada Cicadas yang Betul. terpadat di dunia. Dan ini sampai kita terkenal ya di Iya. dunia ya. Betul. Ini bagaimana mengapresiasi ataupun mengupayakan supaya Cicadas itu tidak sedemikian yang mungkin orang kira gitu. Nah mungkin karena kan Cicadas itu pusat perdagangan ya, dan masyarakat juga banyak di sana. Kalau memang dengan adanya GPA ini masyarakat sudah mulai menggunakan dan ternyata dari hasil penelitiannya juga ini dapat menurunkan emisi gas buang, mungkin kalau yang lewat banyak dan padat pun Kang Cep kalau menggunakan